Kita ke informasi lain pemirsa, usai dikabarkan diberhentikan dari profesinya sebagai guru. Vokalis band Sukatani mendapat banyak dukungan. Salah satunya dari Bupati Purbalingga yang menawarkan sang vokalis untuk mengabdi di pemerintahan. Fire polisi! Fire polisi! Fire polisi! Lagu band Sukatani yang mengkritik kepolisian ini semakin viral. Apalagi usai sang vokalis dikabarkan tak lagi bekerja sebagai guru di SDIT Mutiara Hati di Purwareja, Klampok, Banjarnegara, Jawa Tengah. Usai dikabarkan dipecat dari tempatnya mengajar, dukungan terus mengalir untuk vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriati. Salah satunya dari Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif. Bupati menawarkan Novi untuk mengabdi menjadi guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga. Saat ini sedang retreat di Magelang bersama dengan seluruh kepala daerah dari seluruh Indonesia. Berkaitan dengan isu yang sedang viral di berbagai sosial media terkait band Sukatani yang berasal dari Kabupaten Purbalingga, dan juga berkaitan dengan isu yang beredar keluarnya Mbak Novi dari salah satu guru di sekolah dasar. Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga, dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga. Insya Allah saya selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan siap mensupport. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawaran Bupati Purbalingga disambut baik pihak keluarga Novi Citra Indriati. Keluarga mendukung penuh dan berharap nasib anaknya menjadi lebih baik. Ya, semoga harapan saya sebagai orang tua dari Novi, anak saya, mudah-mudahan Bapak Bupati bisa membantu anak saya setelah ada kejadian kayak gini. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan bisa mengangkat desa kami tempat tinggal. Oh, ada orang guru ini jadi gini, jadi lebih baik lah. Ya monggo, persilakan, mudah-mudahan jadi ASN atau guru di mana saya orang tua yang mendukung sepenuhnya itu, Mas. Novi membentuk grup band Sukatani bersama sang suami dan mendapat tawaran tampil manggung di sejumlah kota. Orang tua Novi baru mengetahui anaknya menjadi viral di sejumlah laman media sosial setelah diberitahu oleh kerabatnya. Sebelumnya, lagu yang syarat bermuatan kritik untuk kepolisian ini sempat diduga berimbas pada pemecatan Novi yang sebelumnya berkarir sebagai guru. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, beredar kabar pemecatan vokalis grup band Sukatani Novi Citra dari pekerjaannya sebagai guru usai lagu yang mengkritik institusi Polri viral. Sukatani band asal Purbalingga menarik lagu Bayar 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 di semua platform pemutar musik. Usai videonya viral dan meminta maaf kepada institusi Polri. Viralnya lagu Bayar 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 juga berujung pada pemecatan vokalis band Sukatani Novi Citra Indriati alias Twister Angel dari pekerjaannya sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati di Desa Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Meski demikian, pihak sekolah membantah pemecatan Novi dilakukan imbas dirilisnya lagu yang mengkritik institusi Polri, melainkan karena pelanggaran kode etik terkait syariat Islam. Ditemukanlah pelanggaran di kode etik seperti itu, sehingga yayasan itu mengeluarkan surat pemberhentian di tanggal 6 Februari, hari Kamis seperti itu. Kode etik yang dilanggar adalah tentang pelanggaran syariat Islam. Nah, di situ di poin 1 memang berbunyi pelanggaran syariat Islam itu menjadi dasar seorang karyawan guru di lembaga kami, di yayasan kami maksudnya, itu memang mendapatkan sanksi berupa PHK seperti itu.
Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan saat ini Kementerian HAM tengah mengecek kebenaran informasi dugaan pemecatan vokalis band Sukatani, Novi Citra, sebagai guru. Pigai menegaskan jika benar Novi dipecat karena menjadi vokalis band Sukatani, dirinya akan menolak pemecatan tersebut guna memastikan perlindungan dan penghormatan HAM bagi Novi. Selanjutnya, Menteri HAM mempersilahkan Novi untuk melaporkan pemecatan tersebut kepada kantor wilayah Jawa Tengah maupun langsung ke kantor pusat Kementerian HAM. Vokalis grup band Sukatani, Novi Citra Indriati, tercatat sebagai guru sekolah dasar Islam Terpadu Mutiara Hati di Desa Kelampok, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Akan tetapi status data pokok pendidikan Novi sudah tidak aktif sejak Kamis 13 Februari 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sejak lagunya viral, band Sukatani mengunggah video permohonan maaf kepada Polri, namun disayangkan banyak warganet. Warganet menganggap permintaan maaf yang disampaikan menjadi simbol anti kritik institusi Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis tanggal 20 Februari 2025, perkenalkan saya Muhammad Sufa Alufti dengan nama panggung Electro Guys selaku gitaris. Dan saya Novi Citra Indriati, nama panggung Twister Angel selaku vokalis dari grup band Sukatani. Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar Bayar Bayar. Sejak lagunya viral, band Sukatani diduga mengalami intimidasi dari oknum polisi yang meminta mereka untuk menarik lagunya serta membuat video permintaan maaf. Video klarifikasi personil band Sukatani yang berisi permohonan maaf kepada institusi kepolisian ramai di jagat maya. Personel band yang biasanya tampil dengan menutup muka tersebut juga telah menarik video dari berbagai platform pemutaran musik. Permohonan maaf personil band Sukatani disayangkan banyak warganet yang menganggap permintaan maaf yang disampaikan menjadi simbol anti kritik institusi Polri. Tagar kami bersama Sukatani juga ramai digaungkan di sejumlah media sosial. Sementara itu, Mabes Polri menegaskan bahwa polisi tidak anti kritik. Polri justru sering mengundang aktivitas seni untuk menyampaikan tema kritikan untuk polisi. Di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya apa yang menjadi bagian kritik dan itu membangun secara konstruktif kepada Polri itu menjadi bagian evaluasi kita bersama, ya, terutama pada Polri yang berangkat dari suatu kecintaan para komunitas-komunitas ini melalui ekspresinya masing-masing dan kita sangat menghargai ekspresi itu. Artinya saat ini juga sudah dijelaskan oleh Polda Jawa Tengah dan semuanya ini sudah sampai pada penjelasan oleh Polda Jawa Tengah dan kemudian ini juga bagian daripada tadi penjelasan bahwasannya Polri pada prinsipnya tidak anti kritik. Kini polisi telah memeriksa 4 personil dari Ditres Cyber Polda Jawa Tengah. 4 personil yang diperiksa ini diduga menemui personel band Sukatani sebelum beredarnya video klarifikasi. Dalam unggahan di akun media sosialnya, Div Propam Polri juga menjamin perlindungan dan pengamanan terhadap 2 personil band Sukatani. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, massa yang tergabung dari berbagai aliansi menggelar aksi solidaritas untuk band Sukatani di alun-alun Purbalingga, Jawa Tengah. Dalam aksi tersebut mereka menyanyikan lagu Bayar 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 di depan polisi. Bayar polisi! Cukup penjara! Bayar polisi! Aduh, hutang punya uang untuk bisa bayar polisi! Massa yang tergabung dari berbagai aliansi menyanyikan lagu Bayar 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 milik band Sukatani yang viral di media sosial. Aksi yang digelar di alun-alun Purbalingga ini sebagai bentuk solidaritas terhadap band Sukatani yang diduga mendapat intimidasi dari polisi.
Aksi solidaritas Ben Sukatani juga dilakukan dengan menyebar uang receh sebagai simbol mahalnya biaya untuk ongkos berurusan dengan polisi. Aksi solidaritas ini digelar untuk memberikan edukasi kepada polisi dan masyarakat bahwa karya musik sebagai bentuk ekspresi yang tidak sepantasnya dibungkam. Peserta aksi menyatakan agar masyarakat tidak takut untuk menyampaikan ekspresi dan menyuarakan kebenaran dengan media apapun. Lagunya bayar ya sebenarnya itu adalah bagian dari kritik dari kepada institusi kepolisian gitu. Itu di sana ada indikasi intimidasi dan lain sebagainya, makanya hari ini kita bersolidaritas kepada teman-teman Sukatani dan juga kepada teman-teman lainnya supaya nggak takut untuk bersuara dan berekspresi menyampaikan kritiknya terhadap institusi kepolisian ataupun pemerintah seperti itu. Setelah melakukan aksi solidaritas kepada Ben Sukatani, ratusan peserta aksi kemudian melakukan aksi sosial. Mereka membagi-bagikan ratusan paket sayuran kepada warga, masyarakat yang melintas di jalanan sekitar alun-alun Purbalingga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Sidang perkara penembakan bos rental mobil oleh oknum TNI AL di res area KM 45 Tol Tangerang Merak kembali bergulir di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Dalam sidang yang digelar hari ini, saksi menyebut pelaku melepaskan tembakan sebanyak 4 kali. Ahmad Farizi yang merupakan karyawan minimarket menyebut oknum TNI AL pelaku penembakan melepaskan timah panas sebanyak 4 kali. Farizi mengungkap tembakan pertama dilakukan oleh oknum TNI AL yang keluar dari sebuah mobil berwarna hitam. Sementara tembakan kedua dilakukan oleh orang yang sama, namun pelaku telah keluar dari mobil. Tembakan ketiga merupakan tembakan yang melukai korban Ramli. Farizi lalu menyebut tembakan keempat bersarang di tubuh korban bos rental Ilyas Abdurrahman. Farizi merinci tembakan keempat dilepaskan saat Ilyas mencoba mendekat ke arah Ramli. Pada saat terjadinya penembakan di rest area kilometer 10, diduga di depan Indomaret saudara bekerja ya. Berapa kali saudara mendengar tembakan? Tembakannya? Iya. 3 sampai 4 itu. 3 sampai 4. Apakah saudara saksi mengetahui siapa yang melepaskan tembakan atau berada di mana? Kalau siapanya nggak tahu, cuman kalau posisinya tahu Pak. Posisinya di mana saudara? Depan toko. Depan toko. Parkiran. Pada saat penembakan pertama, apakah saudara bisa memastikan di depan toko penembakan? Iya. Yang menembak itu berada di mana? Apakah di depan toko atau di mana? Di mobil Pak. Di mobil. Di mobil apa? Mobil hitam. Ya, sebelumnya penembakan terhadap bos mobil rental terjadi pada 2 Januari lalu di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Banten. Harusnya sebelum kejadian penembakan, pemilik rental mobil sempat meminta pendampingan dari pihak kepolisian namun ditolak. Maling mobil! 2 Januari 2025, seorang pengusaha rental mobil ditembak mati saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur tersangka di res area kilometer 45 Tangerang Merak. Nahasnya lagi, sebelum kejadian penembakan, anak pemilik rental mobil menceritakan penolakan pihak kepolisian untuk melakukan pendampingan atas laporan yang dibuat oleh korban. Polisi mengaku penolakan pendampingan karena korban tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan mobil.
Pencurian mobil berawal saat AS yang menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember. Namun saat 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil sengaja dirusak pelaku. Ada 2 perangkat GPS mobil yang telah dipotong tepat di Pandeglang. Namun, 1 GPS aktif belum diputus pelaku. Korban lakukan penelusuran hingga berpapasan dengan mobil miliknya. Dan situasi pun berubah tegang saat pelaku mengaku sebagai TNI Angkatan Laut mengancam sambil mengeluarkan senjata api. Merasa terancam, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer, namun ditolak kepolisian dengan alasan saat pelaporan korban tidak membawa surat-surat penting kepemilikan mobil yang sah. Nah, inisiatiflah kita minta tolong ke polsek terdekat. Pada saat itu polsek yang terdekat Polsek Cinangka. Nah, kita mampirlah ke Polsek Cinangka itu. Kita menceritakan kejadian ini dan kita bilang kita pemilik mobil, rental mobil, bukan leasing mobil. Tapi si polsek ini salah menduga, katanya saya dari leasing, padahal saya udah bilang dari awal. Saat itu ketika dikonfirmasi, yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan 1 unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Pandeglang muter sampai ke arah Cilegon, sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Pengejaran kembali terjadi hingga ke area tol Tangerang Merak kilometer 45. Pelaku menembak korban Ilyas Abdurrahman di dalam minimarket. Korban tewas terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ke informasi lain, pemirsa, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip hari ini memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Dalam pemeriksaan ini, Arsin dijadwalkan menjalani pemeriksaan sejak pukul 10 pagi. Namun baru datang 3 jam setelahnya, yakni jam 1 siang. Arsin ditemani 4 orang tim kuasa hukum. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan Arsin saat hendak memasuki gedung Bareskrim Polri. Namun kuasa hukumnya memastikan bahwa kedatangan Arsin adalah bentuk sikap kooperatif terhadap proses hukum yang tengah berjalan. Pemeriksaan Arsin hari ini merupakan pemeriksaan perdana setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen SHGB Pagar Laut, Tangerang, Banten. Arsin datang seorang diri, padahal pemanggilan dilakukan kepada seluruh tersangka. Terkait kasus ini, penyidik Bareskrim Polri menegaskan pengembangan kasus pemalsuan dokumen SHGB dan SHM Pagar Laut Tangerang masih dilakukan. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka lain. Mewakili aja ya. Iya. Bahwa hari ini kami hadir di sini menunjukkan kooperatif ya. Berarti kooperatif, kita ikuti aturan yang mekanisme yang ada. Sekira cukup ya. Ya, izinkan kami. Ya, proses hukum terhadap kasus pagar laut ilegal terus berjalan. Sebelumnya Bareskrim Polri menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus pagar laut Tangerang. Salah satunya Kades Kohot Arsin bin Asip. Polemik pagar laut Tangerang memasuki babak baru usai Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin bin Arsip sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat HGB dan SHM Pagar Laut Tangerang, Banten.
Selain Kades Kohot, polisi juga menetapkan 3 orang lainnya, termasuk Sekdes Kohot. Penetapan 4 tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat pagar laut disambut baik warga setempat. Pasalnya, penetapan ini dianggap mewakili rasa sakit hati warga Kohot akibat ulah tersangka yang merugikan nelayan dan masyarakat pesisir. Sebelum ditetapkan menjadi tersangka, Kepala Desa Kohot Arsin bin Arsip muncul ke publik bersama kuasa hukumnya pada Jumat 14 Februari 2025. Dalam pernyataannya, Arsin meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat kasus pagar laut dan sertifikat laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Ia juga mengakui kesalahan dalam kinerjanya sebagai kepala desa, serta menyebut dirinya sebagai korban dari pihak lain. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya yang terdalam khusus kepada warga Desa Kohot dan serta seluruh warga negara Indonesia yang ikut serta mengamati menginvestasi dari kegaduhan yang ada. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat Desa Kohot di kemudian hari tidak terulang lagi. Terkait kasus ini, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herzaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menko AHY mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan pada publik. Sementara itu, mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara pagar laut di Tangerang, Banten tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kasus ini. Menurut Mahfud, pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang menerima delegasi wewenang menerbitkan sertifikat pagar laut. Kamis 13 Februari 2025, TNI Angkatan Laut bersama nelayan telah menyelesaikan pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Total 30,16 km pagar laut berhasil dibongkar seluruhnya dalam waktu 11 hari. Lebih dari target, yaitu 10 hari. Hal ini tak lepas dari kendala cuaca buruk seperti hujan lebat, ombak tinggi, dan kedangkalan laut. Tim Liputan, iNews melaporkan.